Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana kita kali ini. Kita akan membahas topik yang benar-benar penting banget di dunia perbankan. Kalian ada yang tahu apa enggak? Kita akan membahas tentang sistem penagihan dan pengawasan pembiayaan di dunia perbankan syariah. Sebelum itu, aku ada dua teman yang akan menemani aku untuk berbincang tentang materi atau pembahasan yang kita bahas kali ini. Langsung aja kita sambut dua teman kita, yaitu Virial dan Anis. Halo guys. Hai. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Ani, di sini ada Virial. Kita semua adalah dari semester 3 jurusan perbankan syariah. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik banget nih. Kamu apa kabar? Baik banget, baik banget sampai aku aja semangat gitu loh buat bahas topik kita kali ini. Oke, nih kita kan bakal bahas sistem penagihan dan pengawasan pembiayaan di bank syariah nih. Kayak di luar sana itu kayak di dunia perbankan tuh kayak berat banget gitu loh. Jadi sistem penagihan pengawasan pembiayaan di bank syariah tuh seperti apa? Maksudnya gimana sih gitu menurut Anis? Di bank syariah itu nggak boleh nagih seenaknya, apalagi sampai mengancam nasabah. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang sopan dan pastinya sesuai aturan syariah. Dan biasanya sih mulai dari ngobrol-ngobrol baik dulu lewat telepon. Kalau belum ada hasil dari dikirim surat peringat. Dan pastinya sesuai aturan syariah. Biasanya sih mulai dari ngobrol dulu baik-baik lewat telepon. Kalau belum ada hasil baru dikirimin surat peringatan. Nah kalau masih juga nggak ada respon, baru dia didatengin langsung. Dan tapi tetap santai, nggak boleh kasar. Ulang iya. Makanya Bilang dari aku dulu kan? nggak usah, dari dia aja. Iya benar banget, di bank syariah itu nggak boleh nagih seenaknya, apalagi sampai mengancam-ngancam nasabah lain. Terus semuanya itu harus dilakukan dengan cara baik-baik, sopan, dan pastinya sesuai aturan syariah. Biasanya sih mulai dari ngobrol baik-baik dulu lewat telepon. Kalau belum ada hasil baru dikirim surat peringatan. Nah kalau masih juga nggak ada respon, baru dia didatengin langsung. Tapi tetap santai, nggak boleh kasar sama ini. Oke, jadi kayak nggak harus langsung galak, nantinya tuh nggak harus secara galak gitu ya. Jadi ada prosesnya dulu. Kalau misalnya memang nggak bisa langsung menemui nasabahnya begitu ya. Iya, harus sesuai Oke. prosedurnya. Kalau Nasabahnya emang lagi kesulitan beneran, biasanya bank kasih keringanan, misalnya kayak ngatur ulang jangka waktu pembiayaan atau nyesuaiin cicilan biar lebih ringan. Tujuannya bukan buat nyusahin, tapi justru buat ngebantu nasabah biar usahanya tetap jalan gitu. itu tugas seorang, ya seperti kita teman banking ya. Jadi oke, sekarang kita geser ke bagian pengawasan pembiayaan nih. Menurut kalian sebenarnya seberapa penting sih pengawasan itu? Pilih deh. Pengawasan itu penting banget ya. Jadi pengawasan itu udah dimulai dari awal sebelum pembiayaan dikasih. Bank harus pastiin dulu nasabahnya itu layak atau enggak, usahanya itu jalan atau enggak, terus tujuannya juga harus jelas. Habis itu selama pembiayaan berjalan, bank akan terus mengawasi agar dananya beneran dipakai sesuai akad gitu. Ada contohnya nggak nih? Pastikan teman-teman di rumah atau nggak yang lagi nonton nih pengen tahu contohnya gitu. Nah nih, contohnya nasabah mendapat pembiayaan murabahah untuk membeli mesin produksi, tapi uangnya dibuat beli motor baru nih. Nah itu kan penyimpangan ya. Iya. Bisa buat pembiayaan juga menjadi macet. Makanya pengawasan itu penting agar bank dapat cepat tanggap kalau ada penyimpangan tersebut. Oke, jadi berarti sistem pengawasan itu kayak GPS-nya pembiayaan ya? Biar nggak nyasar dari akad. Nah iya, itu Akad-akad benar gitu. banget istilah itu, GPS pembiayaan. Selain itu pengawasan juga menjaga biar semua itu tetap pada atau sesuai dengan prinsip syariah.
jangan sampai ada riba, goror, dan maisir gitu. Wah, jadi keren banget sih. Jadi intinya penagihan dan pengawasan ini udah dua hal gitu teman-teman. Dua hal yang saling nyambung. Satunya mengatur supaya nasabah tetap tanggung jawab, satu lagi biar semua tetap dijaga dari awal sampai akhir. Oke, mantap banget sih obrolan hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalau dari Villa sendiri, kalau misalnya disuruh untuk jadi seorang perbankan itu gimana? Untuk jadi seorang perbankan itu gimana? Apa yang akan dilakukan gitu selama di dunia perbankan itu? Ya, Sikapnya. sebagai sikap yang harus kita ambil ya sebagai seorang bankir itu kita harus tetap amanah sama job kita sendiri gitu, harus tetap amanah, tanggung jawab, terus diusahakan buat semua yang kita lakuin itu sesuai dengan prinsip syariah. Kalau Anis gimana nih? Bank syariah itu nggak cuma ngejar profit, tapi juga nilai keadilan dan keberkahan. Jadi harus dijaga dari awal sampai akhir gitu. Jadi perbankan gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya kita sebagai dari jurusan perbankan ya, pastinya ingin tahu lebih dalam tentang perbankan supaya kita juga bisa sebagai nasabah juga nantinya gimana mengaturnya. Oke. Jadi kesimpulannya itu penagihan di bank syariah harus sopan dan tanpa riba gitu ya. Ya, harus sesuai dengan prosedur yang ada. Betul banget sih. Terus juga pengawasan itu penting supaya dana pembiayaan nggak nyasar kemana-mana dan tetap sesuai dengan akad-akadnya. Terutama harus sesuai dengan syariah, prinsip Betul. syariah. Kalau akad-akad tuh biasanya ada berapa akad sih? Kan? Iya, akad. Akad. Ada berapa ya? Ada berapa sih, Miss? Ada berapa sih biasanya? Berapa ya? Lupa ih. Kok lupa? Teman-teman ada yang tahu nggak sih akad-akad di perbankan itu ada berapa? Apa aja sih, teman-teman? Share dong. Kalau misalnya ada yang tahu, komentar ya. Oke. Itu sebagai pertanyaan aja buat penonton. Ya, benar Oke, banget tuh. terus jadi semua itu dilakukan buat jaga amanah dan keberkahan transaksi. Jadi nggak asal-asalan dan tetap sesuai dengan peraturan. Ya, Oke. banget itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari Viral dan Anis? Dari aku cukup ya hari ini. Oke. Terima kasih banget buat kalian berdua yang sudah sharing hari ini tentang perbankan. Ya, dan buat pendengar setia, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan update ini karena nih perdana ya, jadi mohon ya, gitu. semoga di podcast perdana ini materi-materi terus sharing-sharing yang kita share ke kalian bisa bermanfaat. Dan sekian dari kami. Oh ya, sebenarnya mohon maaf, saya sendiri belum perkenalan ya. Nama saya Najida Nazira, sama jadi dari semester 3 juga. Oke, cukup ya? Ya, cukup. Oke, satu. Salam. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you soon.